Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah kita masih bisa untuk dipertemukan dalam rangka melanjutkan kajian kita yang masih bertemakan tauhid. Seseorang tanpa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berarti dia sedang menyekutukan Allah. Apabila seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, maka dikhawatirkan persekutuan ini bisa menyebabkan diri seseorang mungkin terlepas dari agamanya, atau barangkali paling tidak mengurangi nilai agamanya. Oleh sebab itu para ulama juga membahas tentang tauhid ini ya kepada beberapa bagian, bahkan kesyirikan juga dibahas oleh para ulama terbagi kepada beberapa bagian. Makanya ada istilahnya syirik besar dan syirik kecil. Apabila syirik besar menurut Allah, bukan menurut manusia, maka dia bisa keluar dari agamanya, walaupun dia merasa masih beragama Islam. Tapi kalau orang tersebut melakukan syirik kecil, ya, dia bisa mengurangi nilai agamanya. Makanya ada istilahnya keimanan tersebut bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Bertambahnya iman itu karena ketaatan kepada Ar-Rahman dan berkurangnya keimanan karena ketaatan kepada setan. Sesuai dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, kita sedang membahas tentang penyembah setan. Ya. Yang mana penyembah setan ini ya dikategorikan oleh para ulama kepada arraf wal kahin. Arraf disebut sebagai tukang ramal, kahin disebut sebagai dukun. Ya. Nyatanya dukun ini berkolaborasi dengan setan. Ya. Ada orang yang mengaku dia tidak menggunakan setan, dia menggunakan ayat-ayat Allah. Tapi terkadang dia menggunakan ayat-ayat Allah tersebut bukan pada tempatnya. Oleh sebab itu, setan lebih mudah mempengaruhi dirinya tanpa ia sadari. Ya. Makanya terkadang kalau ada cara pengobatan yang sifatnya supranatural, ya, bahkan dia memahami atau mengetahui yang gaib, ini menunjukkan bahwasanya orang ini sedang bekerja sama dengan setan. Yang dikatakan setan itu adalah itu diantara makhluk jin ya yang memang sudah rusak prinsipnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan dengan setan. Di dalam ayat juga disebutkan sebagai iblis ya. Itu adalah sifat dari jin. Jadi yang paling banyak
menyertai manusia itu dari kalangan apa? Dari kalangan setan. Ya. Makanya ada orang bersekutu dengan setan. Ketika seseorang bersekutu dengan setan, ini pasti ada sesuatu ya yang disebutkan sebagai pertama sebagai khawarikul adah. Khawarikul adah ini adalah sesuatu yang manusia sebenarnya tidak mampu melakukan itu. Ya. Misalnya berjalan di atas air, ini kan di luar kemampuan manusia. Ketika ada orang bisa berjalan di atas air atau barangkali terbang di udara, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila ada orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, dia adalah dukun. Dia ini adalah arraf, tukang ramal. Ya. Makanya perlu kita ingatkan, ya, ini berkaitan dengan sering sekali ada orang yang mengatakan bahwasanya Nabi kita tukang ramal. Nabi kita bukan dukun. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang telah dilebihkan Allah untuk menerima wahyu, membawa syariat kepada kita. Sementara ya ada orang mengatakan ketika hari ini ya di akhir zaman ini ada sesuai dengan hadis yang disabdakan Nabi lebih 1400 tahun yang lalu disabdakan beliau, hari ini terbukti. Lantas ada yang mengatakan betul ramalan Nabi kita. Betul prediksi Nabi kita. Nabi bukan tukang ramal dan bukan tukang prediksi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berkata melainkan dengan wahyu yang telah diwahyukan kepadanya, bukan berkata dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Jadi ketika ada orang mengatakan, "Oh, ramalan Nabi kita benar." Ini sebenarnya salah kalimat ini. Mungkin tanpa sadar. Tapi perlu kita waspadai bahwasanya yang disebut tukang ramal itu mengerti hal yang gaib. Walaupun ada disabdakan oleh Rasulullah SAW di antara asratus sa'ah, tanda-tanda kiamat al-kubra. Hari ini banyak terbukti tanda-tanda itu, bukan berarti Nabi meramalkan, bukan. Tapi itu wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Ini jangan salah kita menafsirkan. Jangan katakan Nabi ramalannya tepat. Tidak. Nabi sebenarnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan wahyu. Ya. Tidak boleh kita katakan dia sebagai tukang ramal. Jangan pula kita ikut-ikutan, oh yang ngomong itu dokter kok Pak. Ya. Dokter dia yang ngomong, ya dokter sekalipun kan boleh saja tergelincir, dia kan manusia biasa, ya. Makanya Imam Malik mengatakan al-qaulu yu'khadhu wa yutrak illa qaulu hadzal maqam. Itu ketika Imam Malik menjadi seorang imam di kota Madinah ketika itu, dan dia memang sering di Masjid Nabawi memberikan tausiahnya, halaqahnya, lantas dia mengatakan perkataan itu boleh saja diambil dan boleh ditolak melainkan perkataan pemilik makom ini. Pemilik kuburan ini. Siapa yang dimaksud? Yaitu Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau memang setiap ucapan yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Di sini kita jelaskan bahwasanya ya para tukang ramal ya atau dukun atau tukang sihir, ya lebih identiknya ke tukang sihir begitu. Ini sering sekali memang dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, mungkin untuk membaca nasib ya ke depan, atau barangkali untuk mengobati, atau kemungkinan untuk menganiaya orang lain, ya. Ini sering terjadi. Oleh sebab itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang orang yang menyihir orang lain untuk apa? Untuk dianiaya. Jadi sihir itu memang ada. Yang mana manusia yang sudah bekerja sama dengan apa? Dengan bangsa jin. Dari kalangan jin. Itu disebut dengan setan. Ya. Yang mana manusia itu sendiri merasakan bahwasanya setan itu dimanfaatkan oleh dirinya. Padahal hakikatnya bukan setan yang memanfaatkan dirinya. Tapi siapa? Ya, mereka saling bekerja sama. Ya. Bukanlah setan itu semata-mata memanfaatkan orang lain tersebut, tapi orang lain tersebut juga ya ada memanfaatkan bangsa jin ini, sehingga mereka berkolaborasi. Ya. Biasanya ketika seseorang meminta pertolongan jin, ya maka bangsa jin itu pasti minta tumbal biasanya, ya meminta tumbal. Ketika tumbal itu dijalankan oleh orang yang meminta bantuan kepada jin tersebut, maka disinilah letak kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena dia sudah meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hal yang memang itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, misalnya menyembuhkan atau mengetahui barang yang hilang misalnya, ya. Kan banyak tuh orang datang kepada seseorang yang dianggap ini sakti atau barangkali dianggap ini adalah orang pinter, ya. Akhirnya didatangi, kemudian ditanya, sepeda motor saya hilang, ya. Dengan izin Allah boleh saja kemungkinan besar, ya, setan itu memberitahu orang tersebut, oh motornya ada di sana, ya. Lantas dianggaplah dia ini sebagai orang sakti. Padahal kita tanpa sadar kita sudah dipermainkan oleh setan tersebut. Kenapa? Ya bisa saja, ya, setan ini mengetahui hal yang gaib tersebut karena dia memang punya komplotan. Ya, kita jangan salah, dia punya komplotan juga, ya, punya komplotan. Jadi mereka saling kerjasama. Ya, untuk apa? Untuk membohongi. Ya. Tayyib. Ya. Di sini disebutkan, ya, sihru takhyil. Ya, sihru takhyil ini sihir yang bentuknya menjadi hayalan, itu ada. Ya. Wa yumkinu taqsimuhu ila qismaini. Mungkin sihir yang bentuknya hayalan ini bisa dibagi menjadi dua jenis atau dua bahagian. Yang pertama, ayyarul masfuru wa yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa huwa lam yaf'alhu. Ya. Orang yang terkena sihir tadi, dia bisa menghayal seolah-olah dia telah melakukan sesuatu padahal dia belum melakukannya, begitu. Ya. Seolah-olah dia sudah melakukan padahal belum. Ini namanya sihru takhyil, ya. Takhyil itu menghayal, ya. Hayalan, ya. Sebenarnya dia bukan kebiasaan dia menghayal, tapi ketika itu dia seolah-olah menghayal dan dia sudah melakukan sesuatu padahal belum dia lakukan, ya. Di antara contohnya wa min amsilatihi, katanya di sini, ma hasala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah kena sihir, ya. Ini disihir oleh orang Yahudi ketika itu. Faqad rawal Bukhari wa Muslim an Aisyah qalat suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyyun min Yahudi Bani Zuraik, ya. Ya. Seorang bangsa Yahudi dari Bani Zuraik itu pernah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi pun terkena sihir. Begitu, ya. Ya, bukan karena Nabi itu seorang Nabi lantas dikatakan oh tidak mungkin kena sihir. Bisa saja. Bahkan kan kita ingat tuh ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya ketika Rasul berjalan di satu tempat menuju masjidnya, ini setan-setannya yang bisa ganggu ini kemana ini? Kira-kira kan seperti itu. Nyatanya pas dia lihat dalam, ada Umar bin Khattab rupanya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya setan-setan itu lari dari sisi Umar. Menunjukkan bahwasanya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berinteraksi memang langsung dengan bangsa jin. Ya. Di sini ada orang Yahudi yang mencoba menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuqalu lahu Lubaid bin Al-Asam. Dikatakan nama orang Yahudi yang menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Lubaid bin Al-Asam namanya. Lubaid. Ya. Qalat, ya. Kemudian dia mengatakan, ya. Aisyah mengatakan, ini riwayat dari Aisyah, ya. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma yaf'aluhu hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin da'a Rasulullah sallallahu summa da'a. Ya. Aisyah mengatakan sampai-sampai ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhayal dia, ya, bahwasanya dia sudah melakukan sesuatu. Wa ma yaf'aluhu hatta idza kana dzata yaumin aw dzata lailatin, ya. Pada suatu malam atau suatu hari, ya, tidaklah dia melakukan itu. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa da'a. Ketika itu dia seolah-olah dia merasa berdoa, memohon, ya. Ya. Summa qala, lalu dia bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, asy'urti anna Allah aftani bima istaftaituhu fihi?" Apakah kamu ada merasa, katanya, ya, aku itu memang diberikan wahyu seperti yang aku minta gitu, padahal dia tidak berdoa.
Dia hanya merasakan dia berdoa kepada Allah. Begitu. Jadi dia bertanya kepada Aisyah, apa memang ada wahyu yang turun kepadaku sesuai dengan yang aku minta gitu. Padahal itu hanya perasaan saja, ya. Karena beliau terkena sihir. Ja'ani rajulani katanya. Ya. Ketika itu katanya ada dua orang laki-laki yang mendatangi, faqa'ada ahaduhuma inda ra'si wal akhar inda rijli. Ketika dia sedang menghayal tadi, datanglah dua orang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam pandangannya, ya. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si. Salah satu di antara mereka duduk di bagian kepalaku, wal akhar inda rijli, dan yang lain di sebelah kakiku katanya, ya. Faqala lilladzi inda ra'si lilladzi inda rijli aw lilladzi inda rijli lilladzi inda ra'si. Berkatalah orang yang ada di sebelah kakiku kepada yang ada sebelah kepala, dan sebaliknya. Orang yang ada di kepala bertanya pula kepada yang ada di kakiku katanya. Wa ma waj'ur rajul. Ini laki-laki ini sedang tertimpa penyakit apa ini katanya. Ya, mereka saling bertanya ini. Itu dalam hayalan Rasulullah SAW, dia melihat begitu. Ada dua orang laki-laki. Qala matbub katanya. Oh, orang ini tersihir. Orang ini kena sihir, kata salah satu di antara mereka. Qala man tabbahu. Laki-laki yang satu bertanya, siapa yang sudah menyihir dia katanya. Qala Lubaid bin Al-A'sam. Ya. Dikatakan oleh seseorang tersebut, ya, di antara mereka, dia mengatakan yang menyihir orang ini yaitu Rasulullah SAW, yaitu Lubaid bin Al-A'sam katanya. Ya. Qala, lalu dia mengatakan fi ayyi syai', dengan apa dia menyihirnya? Ya. Qala, lalu seseorang tersebut, ya, salah satu di antara mereka menjawab fi mustin wa musatah. Ya. Dia menyihir laki-laki ini dari sisiran rambut yang gugur. Itu. Nyatanya bisa dimanfaatkan oleh penyihir tadi rambut-rambut yang berguguran. Makanya kalau ada rambut istri, ya, rambut wanita, ataupun barangkali rambut kita, itu jangan sembarangan begitu. Biasanya kan kalau perempuan tuh lagi nyisir rambut, gulung-gulung sembarangan membuangnya. Ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menyihir, untuk media, ya. Biasanya kalau menyihir itu memang ada medianya gitu. Ya. Terkadang melalui jimat-jimat, ya. Terkadang melalui apa? Bacaan-bacaan. Terkadang melalui media yang ada dari tubuh kita seperti rambut dan lain sebagainya. Ini digunakan oleh tukang sihir. Nyatanya Rasulullah SAW ketika itu memang kena sihir melalui media ini, media rambut yang gugur. Qala wajabat tal'atu dzakarin, ya. Ketika itu sudah mulai mengering, kata laki-laki itu salah satunya, sudah mengering juga, ya. Pelepah kurma yang dijadikan sebagai media salah satunya di antara rambut itu. Jadi ada rambut, kemudian ada pelepah kurma. Itu pun sudah mulai mengering katanya. Ya. Qala fa aina huwa? Lalu laki-laki yang satu bertanya lagi, di mana Lubaid bin Al-A'sam menaruh itu katanya? Meletakkan medianya tadi untuk menyihir orang ini begitu. Maksudnya Rasulullah SAW. Kemudian qala, laki-laki yang satu menjawab fi bi'ri dzi urwan. Dia meletakkan di sumur dzi urwan, maksudnya kabilah Urwan. Ya. Dia meletakkan di sumur mereka. Ya. Ada satu kabilah di situ yang namanya Urwan. Kemudian qalat, Aisyah pun melanjutkan, fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi. Lalu Nabi pun bangkit, ya. Nabi bangkit beserta beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur itu. Karena dia sudah diberi petunjuk. Artinya apa? Diberi petunjuk dengan media ini tadi. Ya. Kemudian summa qala ya Aisyah. Lalu dia bertanya, wahai Aisyah, wallahi laka anna ma'aha naqa'atul hana. Demi Allah ya Aisyah, katanya, aku melihat air sumur itu sudah sudah seperti campuran inai, berarti merah sudah, ya. Sumur yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Laka anna nakhluha ru'usus syayatin. Bahkan aku melihat kurma-kurma yang ada di sekitar sumur itu, pelepahnya itu seperti apa? Seperti kepala-kepala setan. Nyatanya memang disitulah tempat menyihir Rasulullah SAW ditujukan kepada beliau. Ya. Ini petunjuk ini kan tidak dilihat oleh siapapun, tapi Nabi melihat ada dua laki-laki yang datang kepadanya. Ya.
Kemudian ya, qalat Aisyah pun mengatakan faqultu ya Rasulullah afala ahraqtahu ya. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya engkau bakar saja media-media itu? Media untuk dijadikan media sihir tadi, ya?" Qala, Nabi pun menjawab, "La, amma ana faqad afani Allahu wa karihtu an uthira 'alan nasi syarran fa amartu biha fadafantu." Ya. Fadafantu. Di sini dijelaskan apa kata Nabi? Tidak katanya. Bahwasanya aku sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nabi kita kan memang maksum. Ya, artinya apa? Sudah dimaafkan Allah. Ya, adapun kesalahan dia tadi melakukan dalam hayalan atau barangkali terucap kata-kata yang kurang baik barangkali ketika itu, ya, ketika dia tersihir, Allah sudah memaafkannya. Wa kahrihtu an uthira 'alan nasi syarran. Aku tidak suka memberikan keburukan kepada orang lain katanya, ya. Aku sangat tidak suka memberikan dampak buruk kepada orang lain. Ya. Fa umirtu biha. Ya. Lalu aku diperintahkan dengannya dengan media-media tadi. Fadafantu. Lalu aku menanamnya. Artinya apa? Tidak dibakar oleh Nabi, tapi ditanamnya gitu. Ada sebagian orang sih ya, mungkin peruqyah atau segala macam, ya. Itu biasanya mereka bakar media-media itu. Ya. Tapi ada juga sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW cukup ditanam, itu juga bisa. Ya. Apabila memang tidak berpengaruh kepada orang lain jika itu ditanam, ya tidak apa-apa ditanam. Tapi kalau seandainya dikhawatirkan berpengaruh, boleh juga dibakar. Artinya apa? Ada juga beberapa riwayat yang menjelaskan tentang ya media-media itu harus dimusnahkan. Ya. Ada juga yang tidak harus dimusnahkan. Misalnya keris, ada orang keris digunakan untuk media sihir misalnya. Keris tidak harus dimusnahkan kerisnya, tapi diruqyah. Ya, diruqyah secara syar'i. Dibacakan firman Allah, ya Al-Qur'anul Karim sebanyak mungkin sampai setan yang ada menjadi korin benda ini harus menyingkir begitu. Ya. Karena kita semua ini kan ada korinnya, ya. Ada korinnya, ada yang menyertai kita. Baik kalangan jin atau dari kalangan setan itu sendiri maupun dari kalangan malaikat ada yang menyertai kita, ya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kan ada ayatnya ya. Ya. Tidaklah satu ucapan yang terlontar dari mulut kita melainkan ada raqib dan atid. Artinya ada malaikat yang senantiasa mengintai dan terus senantiasa hadir. Artinya apa? Ada korin kita itu dari kalangan malaikat yang senantiasa mencatat amal kebajikan dan amal keburukan kita. Ya. Setan pun begitu, dia mempengaruhi kita terus. Ya. Kapan kita lalai? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Ini juga ayat menjelaskan barang siapa yang lalai dari mengingatku kata Allah, maka nuqayyid lahu syaitanan. Kami akan ikatkan dengannya setan. Artinya apa? Terus mengintai. Ya, ini. Jadi nyatanya orang-orang ya yang tak tersihir pun atau bukan karena kena sihir ini senantiasa diintai oleh setan. Cuman pengaruh sihir itu ya lebih berbahaya kemungkinan dari yang tidak dipengaruhi oleh sihir. Cuman jangan katakan tidak berbahaya. Ya. Betapa banyak orang tergelincir dari kebenaran karena apa? Karena gangguan syaitan, tapi bukan karena kena sihir. Tapi apabila nafsunya lebih dominan di dalam hidupnya, maka dia pasti memilih ke tempat yang buruk. Makanya disebutkan inna nafsa la amartum bisu. Semua nafsu itu pasti memerintahkan kepada keburukan. Ya. Melainkan orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya perjuangan kita antara melawan setan dengan keimanan kita. Ya. Hanya keimananlah yang bisa mengendalikan kita. Ya. Apabila kita dekat dengan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, maka insya Allah kita akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua tadi yang pertama yaitu menghayal seolah-olah dia melakukan tapi nyatanya belum dilakukan. Jadi bentuk dampak dari sihir. Bentuk yang kedua ayyarul insanu ya asyai'a wa yukhayyilu ilaihi annahu syai'an akhar. Ya. Ini seseorang yang terkena sihir tadi melihat sesuatu tersebut dan dia menghayal seolah-olah itu bukan yang sesungguhnya. Ya, dia melihat wanita cantik kok jadi jelek gitu.
Atau barangkali wanita jelek kok jadi cantiknya luar biasa. Nah itu, ya. Atau barangkali dia melihat tali temali kok jadi ular. Seperti yang dialami oleh Nabi Musa dan Harun. Ya. Ini kan sihir, dampak sihir. Ini sihir termasuk sihir khayalan. Begitu dilemparkan oleh penyihir-penyihir Fir'aun, ya, tali temali jadi ular dia. Ya. Ini sihir. Berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa ketika dilemparkan menjadi ular besar yang melahap semua ular-ular kecil tersebut. Ini sebagai mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Taib. Ya. Kemudian fayaral hajaru tayran. Terkadang orang yang terkena sihir tadi melihat batu saja menjadi burung. Ya. Batu menjadi burung dalam pandangannya. Wayaral ibrah saifan. Bahkan dia melihat jarum saja kok seperti pedang. Ya. Jarum ditengokkan gini, wah takut dia. Ini pedang ini, kira-kira seperti itu. Ini orang yang terkena sihir takhyil, ya. Yang tadi kan dia seolah-olah melakukan tapi belum. Kalau yang ini bukan. Dia memang tidak melakukan apa-apa tapi dia melihat sesuatu yang bukan sesungguhnya. Ya boleh jadi melihat orang cantik jadi jelek atau barangkali yang jelek itu jadi cantik gitu. Ya seperti orang yang kena pelet, ya. Kena pelet. Orang itu sebenarnya jelek di mata orang lain, itu jelek, tapi bagi dia itu yang paling menarik. Ya. Ini kadang kena sihir, ya. Makanya ada orang bilang cinta ditolak dukun bertindak. Ini sebenarnya kesyirikan, ya. Ketika ini dilakukan berarti dia sudah tergelincir ke dalam kesyirikan yang diharamkan di dalam ajaran agama kita, ya. Makanya ketika melakukan kesyirikan seseorang tersebut dikhawatirkan jika dia meyakini itu adalah satu kebenaran, maka dia telah keluar dari agamanya. Ya. Tapi kalau itu satu kesalahan atau barangkali itu satu paksaan, boleh jadi keimanannya sedang menurun. Memang tidak sampai dia keluar dari dalam agamanya, tapi dia sudah melakukan dosa besar, ya. Apabila dosa besar ini dibiarkan, maka dia berubah menjadi syirik besar yang bisa menyebabkan dirinya keluar juga dari agama. Na'udzubillah. Tayyib. Kemudian wahakadza baqiyatul ibadat, katawakkul. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, ya. Tawakal. Tawakal adalah satu bentuk ibadah yang memang harus kita tujukan kepada Allah. Tidak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Bertawakal artinya adalah berserah diri. Tidak boleh kita berserah diri kepada selain Allah. Kita hanya boleh berserah diri kepada Allah. Tabarruk. Demikian juga meminta berkah. Tidak boleh kita meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Bertabarruk ini harus jelas. Kenapa? Karena itu ibadah. Kalau ada dalilnya boleh. Ini jangan meminta tabarruk pula ke kuburan misalnya, ya. Atau bertabarruk dengan pedang. Bertabarruk dengan benda-benda keramat. Ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Kenapa? Karena itu bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ta'zimul baligh, ya, pengagungan. Ini pengagungan juga itu adalah ibadah. Jika pengagungan tersebut ibadah, berarti itu adalah milik Allah, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah, ya. Ketika ada orang mengagungkan makhluk seperti pengagungannya kepada Allah, berarti dia sudah melakukan kesyirikan. Dia mengagungkan hartanya persis seperti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin lebih, maka dia sudah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kan banyak nih, masalah syirik di dalam pengagungan ini sangat sering sekali. Ya. Kita mungkin lebih menghargai istri kita daripada Allah, maka kita sudah melakukan kesyirikan. Kita lebih mengagungkan anak kita, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Kita lebih mengagungkan harta kita daripada Allah, itu kesyirikan. Banyak, ya, di antara bentuk ibadah pengagungan ini yang imbasnya adalah kepada kesyirikan, ya, termasuk yang pernah kita bahas seperti sungkem misalnya, ya. Ini mengagungkan manusia, mungkin mengagungkan pejabat sampai tunduk mencium kakinya. Ini pengagungan terhadap makhluk, ya. Padahal belum tentu mana mulia yang mencium dengan yang dicium. Kenapa demikian? Ya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu hanya orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Makanya ketika kita mengagungkan sesuatu,
Ini ada dalilnya tidak? Oh tidak. Sungkem kepada orang tua itu tidak ada dalilnya. Tapi untuk birrul walidain ini ada dalilnya. Apakah birrul walidain itu ya diajarkan harus sungkem? Tidak ada dalilnya. Makanya ketika tidak ada dalilnya tinggalkanlah, karena ini ibadah. Sujud itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sujud kepada selain Allah. Ya. Apabila kita sujud kepada selain Allah dalam rangka ta'zim, ya, dalam rangka ta'zim, ini berarti apa? Berarti kita sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian khudu, rasa rendah. Merendahkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merendahkan diri kepada makhluk, kepada sesama, kepada penguasa misalnya, ya, di luar ketentuan dari Allah dan Rasulnya, maka ketundukan ini berarti apa? Kesyirikan. Ya. Ini yang harus kita waspadai. Atau barangkali seperti qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ini adalah ibadah. Jangan sampai terjadi sum'ah di dalamnya, baca Quran. Tadi biasa-biasa aja baca Qurannya. Begitu ada orang datang yang dia segani, langsung menjadi lebih indah. Diperindahnya bacaan dia tadi biar suaranya kedengaran bagus, maka dia sudah tergelincir kepada kesyirikan yang disebut dengan sum'ah. Ini sama dengan riya sebenarnya ya. Kemudian zikir. Ya. Berzikir nggak perlu kita harus biar dengar orang lain zikir kita. Oh nyatanya Masya Allah zikirnya. Nggak perlu. Ya. Makanya zikir itu ya, di antara adab-adab berzikir itu adalah dengan merendahkan suara. Karena Allah itu tidak tuli. Ya, jangan kita beralasan, oh saya mengeraskan zikir saya biar dengar orang lain, biar dia belajar. Jangan caranya seperti itu. Kalau belajar itu ada tempatnya sendiri. Ya, kita buat satu halaqah kita belajar. Nih cara zikir nih. Ayo dibaca rame-rame, nggak apa-apa. Jangan mengajari orang selepas sholat, ini tidak tuntunannya. Ya, walaupun di beberapa riwayat ada dijelaskan Nabi pernah mengeraskan suara zikirnya, itu hanya beberapa kali saja. Tidak seterusnya. Ini alasannya, oh enggak, ini saya keraskan ini kenapa? Karena ingin mengajari jemaah. Jemaah enggak usah diajari seperti itu bukan tempat belajar. Itu tempatnya ibadah, walaupun belajar itu ibadah, tapi bukan di tempatnya. Makanya kita harus sesuaikan, ya. Terkadang alasan yang kita buat tadi tidak masuk sebenarnya kepada ranah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Kemudian azan juga merupakan ibadah, ya. Azan ibadah kita tujukan hanya untuk Allah. Jika ditujukan kepada orang lain, biar didengar orang lain bagus, biar orang lain tersebut terpesona dan lain sebagainya, ini adalah kesyirikan, itu termasuk sum'ah juga. Wat taubah wal inabah hadhihi kulluha ibadatun la yajuzu an tusrafa li ghairillah. Ya. Semua bentuk itu, baik taubat, baik menyandarkan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selainnya, ini adalah merupakan ibadah ya. Jadi kalau kepada selain Allah kita sandarkan atau kita arahkan ya, maka ini berarti memalingkan semua ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan kesyirikan. Jadi berkaitan dengan tadi ya, penyembah setan tadi ya, ini kan semuanya ya, ketika ada kaitannya kepada bentuk kesyirikan, ini ada pengaruh setan sebenarnya ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu tidak terlepas dari gangguan setan. Walaupun hakikatnya tidak disihir orang lain ya, tapi dia sendiri yang sudah dipengaruhi oleh syaitan. Ikhwani fid din, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa syai'an minha li ghairillahi faqad waqa'a fi syirkil akbar. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari ibadah-ibadah yang disebutkan di atas tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah melakukan syirik besar. Nah, ini. Orang itu hakikatnya sudah melakukan syirik besar. Pada beberapa pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas tuh, syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari agama. Na'udzubillah. Syahadat yang diucapkan bisa jadi batal. Capek kita mengucapkan syahadat tadi, nyatanya sudah sudah batal dari keislaman.
Makanya ketika orang itu tidak menyadari apa yang dilakukan adalah syirik besar, begitu dia bersyahadat, begitu dia batalkan. Begitu dia bersyahadat, begitu dia batalkan. Ya. Ini yang menjadi persoalan. Makanya kita harus belajar mana-mana batas kesyirikan tersebut agar kita tidak membatalkan syahadat kita. Wa sayati tafsil fi syirki fi ba'di hadhihi al-ibadat wa dzikri ba'd al-ibadat allati lam tudhkar huna, ya. Jadi akan dijelaskan nanti secara rinci katanya berkaitan dengan kesyirikan yang terjadi di sebahagian ibadah. Ya. Kesyirikan yang terjadi di sebagian ibadah, ya, yang belum disebutkan di dalam bab ini. Ya. Termasuk diantaranya adalah syirik kecil. Ini. Jadi nyatanya pembahasan syirik ini, ya, syirik kecil itu sepertinya orang tidak menyadari disuruh melakukan kesyirikan. Padahal itu adalah syirik juga. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau yang namanya dosa syirik tidak diampuni. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Para ulama menafsirkan asyirku di sini semua jenis syirik tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga para ulama memandang bahwasanya syirik kecil ini, ya, itu ranahnya menjadi dosa besar saja. Dosa besar tidak boleh dikafirkan orang pelaku dosa besar. Sebenarnya orang yang bermaksiat itu sedang melakukan kesyirikan. Loh, kok bisa? Iya. Setiap pelaku maksiat itu adalah kesyirikan. Dari mana kesyirikannya? Dia lebih tunduk kepada nafsunya daripada kepada Allah. Dia sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya setiap orang melakukan kesalahan, imma dia dosa besar atau disebut dengan syirik kecil. Iya. Kenapa? Karena posisi syirik kecil dan dosa besar ini sebenarnya sama. Ya. Sama-sama berbahaya maksudnya. Walaupun orang yang melakukan dosa besar atau syirik kecil tersebut belum masuk, ya, ke ranah sesuatu yang mengeluarkan dirinya dari agama. Tapi bahayanya sama. Ketika seseorang membiarkan dirinya berada di dalam ranah syirik kecil, ya, berarti dia sedang melakukan dosa besar, ya. Dia sedang melakukan dosa besar. Apabila dibiarkan dosa besar ini bisa menjadi syirik besar. Bisa menjadi masuk ke ranah syirik besar karena ada hubungannya dengan keyakinan, ya. Makanya orang yang melakukan kesyirikan, ya, ini bisa saja kalau dia biarkan berlarut-larut tanpa dia mengubah dirinya dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya, bisa saja syirik ini menyeretnya sampai terjatuh ke dalam syirik besar yang tanpa sadar dia sudah keluar dari agamanya. Nah, ini yang paling kita takutkan. Makanya kita sering membahas tentang kesyirikan. Bukan berarti, ya, kita itu mau melakukan kesyirikan, bukan, tapi ingin meninggalkan kesyirikan. Ya. Makanya kalau kita belajar tentang keburukan, bukan berarti kita ingin melakukan keburukan, tapi khawatir kita terjatuh ke dalam keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ada dari Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Itu kan hadisnya panjang, ada disebutkan dalam hadis itu. Apa disebutkan oleh Hudzaifah? Kanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatan ayyudrikani, katanya. Ya. Itu kata Hudzaifah, orang-orang senantiasa bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ya Rasulullah, kalau saya amalkan ini bagaimana pahalanya? Kalau saya amalkan ini bagaimana ya Rasul? Itu ditanyakan oleh orang kepada Rasul. Sementara aku, kata Hudzaifah, ya, as'aluhu anis syarri makhafatan ayyudrikani. Aku senantiasa bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Ya. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani. Aku khawatir keburukan itu menghampiriku. Makanya dia senantiasa bertanya keburukan. Ya Rasulullah, kalau begini bagaimana? Wah, ini ngeri. Kalau begini gimana? Oh, ini salah. Oh, ini. Senantiasa dia menanyakan tentang keburukan. Kenapa? Dia khawatir terhadap itu. Kita membahas tentang kesyirikan itu adalah satu keburukan, bukan berarti, ya, kita mau melakukan itu, tapi kita khawatir kesyirikan itu sudah menghampiri kita, ya. Makanya Hudzaifah senantiasa bertanya kepada Nabi tentang keburukan karena khawatirnya dia keburukan itu sudah sampai kepada dirinya. Nah, ini.
Ini dalam hadis yang panjang disebutkan oleh Hudzaifah ya, dalam meriwayatkan sabda Rasulullah SAW tersebut ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang pun tersadar. Oh, nyatanya memang perlu kita bahas tentang keburukan, bukan hanya tentang kebaikan ya. Kalau kebaikan semua orang sepakat ya. Semua orang sepakat, tapi perlu kita membahas keburukan untuk apa? Agar kita bisa menghindarinya. Ya, sama dengan dokter. Dokter itu belajar tentang sesuatu yang membahayakan. Misalnya jenis racun, itu dibahas. Kenapa? Ya bukan berarti dia biar minum racun, bukan. Agar dia bisa menghindari ini adalah berbahaya. Orang kalau belajar agama pastinya mempelajari yang haram, ya. Mempelajari perkara yang makruh, ya. Ini buat apa sebenarnya kita pelajari? Agar kita bisa menghindarinya. Bukan berarti agar kita lakukan, bukan. Ya. Kalau masalah kebaikan semuanya orang sepakat. Oh ini wajib, sepakat. Oh ini sunnah, ini sepakat. Ini mubah, ini sepakat. Tapi ketika berbicara tentang yang haram, nggak usah dibahas dulu yang haram. Ya. Nanti kalau yang haram-haram dibahas, yang tauhid-tauhid, yang syirik-syirik, nanti takut orang. Coba diperhatikan bagaimana sejarah Rasulullah SAW ketika dia mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa yang pertama kali diajak oleh beliau? Agar orang meninggalkan kesyirikan. Ya, agar orang meninggalkan kesyirikan. Bagaimana ajakan Rasul selama 13 tahun di Makkah? Agar orang meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Ini. Bukan berarti dia mengatakan, ya, oh enggak apa-apa, ini biar aja lah dulu. Enggak. Itu langsung. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perlunya kita mempelajari tentang kesyirikan itu, bukan berarti karena kita senantiasa mengungkit-ungkit ini, enggak, biar kita tahu salah kita di mana. Bukan salah orang lain, tapi kembalikan kepada diri kita. Itu gunanya kita belajar. Makanya gunanya ilmu adalah raf'ul jahli anin nafsi. Itu guna ilmu. Ilmu itu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, bukan diri orang lain. Tapi kalau sudah sampai tingkat an ghairihi, dari yang lain, itu pendakwah namanya. Raf'ul jahli anin nafsi an ghairihi wa an ghairihi. Menghilangkan kebodohan dari diri dan orang lain itu berarti pendakwah. Tapi hakikatnya ilmu adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Makanya semuanya wajib untuk belajar tanpa pilih bulu. Siapapun dia wajib belajar sebenarnya. Ya, terlebih lagi berkaitan dengan pelajaran tauhid ini. Sudah Isa? Tayyib. Mungkin di sini dulu ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan tentang kesyirikan di dalam bab yang lain ya. Naktafi bihadza nahtatim bilhamdalillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.